Assalamualaikum. Tak terasa ya anak-anak, satu semester sudah mau berlalu. Bagaimana persiapan kalian menjelang penilaian akhir semester 1 ini? Ibu harap kalian semua sudah siap untuk bertempur menghadapi soal-soal penilaian akhir semester. Berikut ada soal-soal yang bisa kalian gunakan untuk belajar menghadapi penilaian akhir semester 1. Silahkan bisa dipelajari. Soal yang pertama. Di dalam soal sudah tersaji data yaitu luas-luas benua yang ada di dunia. Kalian diminta untuk menunjukkan peringkat berapa sih benua Amerika jika dilihat dari luas-luas yang sudah tersaji tadi? Apakah di peringkat pertama, kedua, ketiga, atau keempat? Ayo, siapa yang sudah bisa? Iya, betul. Jawabannya adalah yang B. Benua Amerika menduduki peringkat yang kedua setelah benua Asia. Soal yang kedua. Benua merupakan massa daratan yang memiliki ciri atau karakteristik tertentu. Bagi ahli geografi, benua tidak hanya sekedar istilah fisik tetapi juga menyangkut aspek lainnya. Asia dan Eropa dianggap sebagai dua benua yang berbeda walaupun masih dalam satu daratan yang menyatu. Apa sih alasan benua Eropa dan Asia dianggap sebagai benua yang berbeda? Ayo, ada yang tahu? Betul, jawabannya adalah yang D, karena perbedaan kebudayaan. Soal yang ketiga. Dalam soal disajikan tabel yang berisi negara dan ibu kota negara yang ada di benua Asia. Ayo silakan dicari dulu pasangan yang tepat antara negara dengan ibu kotanya. Ibu tunggu ya jawabannya apa. Sudah ketemu ya? Oke, jawabannya adalah yang C, yaitu ibu kota dari Sri Lanka adalah Colombo, kemudian ibu kota dari Kirgistan adalah Bishkek, dan ibu kota dari Afghanistan adalah Kabul. Ayo, siapa yang betul? Soal keempat. Banyak gunung besar dan tinggi yang terdapat di permukaan bumi. Setiap benua memiliki gunung-gunung tertingginya. Misalnya benua Asia dengan gunung Everest dan benua Eropa dengan gunung Elbrus. Sedangkan gunung tertinggi yang ada di benua Amerika adalah gunung apa? Dan jawabannya adalah Gunung Aconcagua yang B. Gunung Aconcagua merupakan gunung tertinggi yang ada di benua Amerika dengan tingginya mencapai 6.962 meter. Soal nomor 5. Benua Eropa terletak pada 9 derajat bujur barat sampai 60 derajat bujur timur dan 35 derajat lintang utara sampai 80 derajat lintang utara. Dilihat dari letaknya, benua Eropa beriklim apa? Betul sekali. Benua Eropa jika dilihat dari letak astronomisnya, benua Eropa beriklim subtropis dan sedang. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal yang keenam. Di dalam soal sudah disajikan peta buta dunia. Kalian disuruh untuk menunjukkan yang disebut dengan benua hitam. Hayo, apakah nomor 1, 2, 3, atau 4? Iya, betul sekali. Benua hitam merupakan istilah untuk benua Afrika. Dan benua Afrika ditunjukkan oleh angka 4. Jadi jawabannya adalah yang D. Dan kalau yang nomor 1 itu adalah gambar dari benua Amerika atau sering disebut juga benua merah.
Sedangkan yang kedua adalah benua Eropa yang disebut sebagai benua biru. Dan yang ketiga adalah benua Asia atau benua terluas di dunia. Soal yang ketujuh, disajikan data tentang batas geografis. Kalian disuruh memilih batas geografis dari benua Afrika. Yuk, jawabannya yang mana? Jawaban yang betul adalah yang B, 1 dan 3. Silahkan kalian bisa cek kembali peta yang ada di rumah kalian. Soal yang ke-8. Huruf B pada peta benua Australia di samping menunjukkan negara bagian Australia yaitu titik-titik dan ibu kotanya titik-titik. Betul sekali. Huruf B yaitu menunjukkan negara bagian Australia yaitu Australia Utara dengan ibu kotanya adalah Darwin. Soal yang ke-9. Fauna khas dari benua Australia yang benar adalah? Ayo yang mana? Gampang ya. Ini sangat khas sekali. Jawaban yang betul adalah yang A, yaitu kanguru. Soal yang ke-10. Jepang memiliki 4 musim, yaitu musim semi, panas, gugur, dan dingin. Kemudian, pernyataan di bawah ini yang menggambarkan terjadinya musim dingin di Jepang yang benar adalah yang... Ayo, yang mana? Betul sekali, jawabannya adalah yang D. Terjadi sekitar bulan Desember, yaitu ditandai dengan munculnya banyak salju. Soal ke-11. Disajikan pernyataan, kemudian ditanyakan penyebab utama semakin berkurangnya flora fauna di Inggris. Hayo, ada yang tahu jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang C, yaitu adanya konversi lahan yang mengurangi luas area hutan alami. Soal ke-12. Disajikan tabel dan kalian harus memilih flora yang dapat dijumpai di daerah Mesir. Itu ada di tabel yang ke nomor 1, 2, 3, atau 4. Ya, flora yang ada di Mesir yaitu antara lain ada pohon lontar atau papirus, palma, kayu putih atau eukaliptus, akasia, dan pohon cemara. Jadi, jawabannya yang mana? Iya, jelas. Jawabannya adalah yang B. Kolom kedua. Lanjut ke nomor 13. Meskipun didominasi oleh wilayah gurun, sektor pertanian Mesir cukup maju. Hal tersebut karena... Betul, jawabannya adalah yang C. Mesir dilalui oleh aliran sungai Nil dengan lembah dan delta yang subur. Soal ke-14. Penduduk Asia memiliki kualitas yang dapat dilihat dengan menggunakan ukuran Human Development Index atau IPM. Kemudian pertanyaannya adalah, berdasarkan HDI, negara di benua Asia yang termasuk kategori HDI sedang adalah negara? Betul sekali, Indonesia adalah salah satu negara di benua Asia yang memiliki kategori HDI sedang. Soal ke-15. Disajikan sebuah pernyataan, kemudian kalian disuruh memilih budaya Amerika yang sudah diadopsi di Indonesia yang benar ditunjukkan oleh option. Selamat, kalian betul. Jawabannya adalah yang B, musik hip hop, celana jeans, dan basket. Soal yang ke-16. Silahkan kalian perhatikan 5 pernyataan yang ada pada soal. Kemudian, kategori perubahan sosial yang tidak direncanakan ditunjukkan oleh nomor. Dan jawabannya adalah yang B, nomor 1, 3, dan 4. Soal nomor 17. Proses globalisasi memungkinkan banyak sekali budaya absurd masuk ke Indonesia. Salah satunya yaitu budaya timur.
Banyak anak muda di Indonesia mengikuti style Harajuku dari Jepang dan style pakaian dari Korea. Realitas yang seperti itu digolongkan sebagai perubahan? Ya, betul. Jawabannya adalah yang C, perubahan dengan pengaruh yang kecil. Mengapa dikatakan memiliki pengaruh yang kecil? Karena yang mengikuti style atau model tersebut hanya sebagian kecil saja. Soal nomor 18, disajikan gambar dan ilustrasi tentang Masjid Laksamana Cheng Ho. Siswa disuruh menjawab proses pengaruh kebudayaan yang terjadi di masjid tersebut. Ayo, jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang A, akulturasi. Dalam hal ini, akulturasi terlihat dari perpaduan antara arsitektur Tiongkok dan arsitektur Jawa di Masjid Cheng Ho. Soal nomor 19. Terciptanya beragam teknologi merupakan sebuah penemuan yang dikembangkan secara bertahap dan memerlukan waktu yang lama atau lambat. Berikut merupakan contoh dari bentuk perubahan evolusi. Yang mana ya? Dan jawabannya adalah yang C. Ayo, siapa yang betul? Soal nomor 20. Disajikan data tentang faktor penyebab terjadinya proses perubahan sosial budaya. Siswa disuruh untuk memilih mana yang termasuk dari faktor ekstern penyebab terjadinya perubahan sosial budaya. Dan jawabannya adalah yang D, yaitu lingkungan alam, peperangan, dan pengaruh budaya masyarakat lainnya. Kalau kalian masih ingat dalam video pembelajaran yang sudah Ibu buat, bahwa faktor ekstern penyebab terjadinya perubahan sosial budaya itu disingkat alam, perang, budaya. Soal nomor 21. Pada masa penjajahan Belanda diberlakukan sistem tanam paksa atau kultur stelsel, di mana sistem tanam paksa ini berdampak negatif dan juga memiliki dampak positif. Dari ilustrasi di atas merupakan contoh perubahan sosial budaya yang disebabkan oleh peperangan, yaitu pada bidang. Betul sekali. Itu adalah dampak dari perubahan sosial budaya dalam bidang ekonomi. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal nomor 22. Masyarakat pedalaman Papua yang memiliki sumber daya alam seperti tambang emas yang melimpah, namun selama ini mereka tidak bisa mengolah sumber daya alam itu karena telah dieksploitasi oleh orang asing. Dan sekarang masyarakat pedalaman Papua berusaha untuk bisa mengolah kekayaan alam mereka sendiri. Peristiwa tersebut dinamakan titik-titik. Siap, betul sekali. Jawabannya adalah yang B, milenarisme. Apa itu milenarisme? Milenarisme adalah salah satu bentuk kebangkitan yang berusaha mengangkat golongan masyarakat bawah yang tertindas dan telah lama menderita dalam kedudukan sosial yang rendah. Nomor 22. Dalam soal disajikan beberapa faktor perubahan sosial budaya. Kemudian, dari pernyataan tersebut yang merupakan faktor pendorong perubahan sosial budaya ditunjukkan oleh nomor. Ayo, ada yang ingat? Betul sekali. Jawabannya adalah yang B, nomor 1, 2, 4, dan 6. Dan soal yang ke-24 adalah masyarakat dunia saat ini terikat satu dengan yang lainnya sebagai sistem dunia. Tidak ada negara yang mampu berdiri sendiri tanpa kerjasama dengan negara lain. Mereka saling mempengaruhi dan cenderung terikat oleh kaidah yang sama. Keadaan ini merupakan pengertian dari... Gampang sekali ya, jawabannya adalah yang C, globalisasi. Soal ke-25.
Disajikan beberapa ciri-ciri dari globalisasi. Siswa disuruh untuk menunjukkan ciri-ciri dari globalisasi yang benar. Ayo, silahkan dipilih dulu. Dan jawabannya adalah yang B, 1, 2, dan 4. Ayo, siapa yang betul? Soal yang ke-26. Disajikan pernyataan kembali dan kalian disuruh untuk memilih manfaat yang dapat diambil dari globalisasi. Jelas sekali ya jawabannya. Jawabannya adalah yang A, 1 dan 2. Soal ke-27. Globalisasi dapat terjadi di berbagai bidang, salah satunya politik. Pernyataan yang menunjukkan fenomena globalisasi di bidang politik adalah... Ayo, silakan dicari terlebih dahulu. Betul sekali, jawabannya adalah yang C. Menteri Luar Negeri mendampingi Presiden melakukan kunjungan diplomatik ke RRC. Nomor 28. Nilai-nilai sosial dalam masyarakat menjadi semakin luntur karena globalisasi. Hal tersebut ditandai dengan... Ayo, yang mana? Iya, betul. Jawabannya adalah yang D. Munculnya sikap egois atau mementingkan diri sendiri. Soal nomor 29. Konsumen luar negeri mengenal kerajinan pisau batik asal Bantul, Yogyakarta melalui media sosial dan online shop. Kerajinan tersebut mulai diekspor ke beberapa negara seperti Malaysia dan Perancis. Perajin mengatakan bahwa dalam 2 bulan harus mengekspor 200 kodi, akan tetapi hanya mampu mengirim 150 kodi. Perajin kewalahan menerima permintaan tersebut. Berdasarkan uraian tadi, dapat disimpulkan bahwa globalisasi memberikan manfaat, yaitu manfaat dari globalisasi, yaitu jawabannya adalah yang D, memperluas pangsa pasar produksi ke luar negeri. Soal yang terakhir. Indonesia menjadi negara tamu dalam perhelatan akbar tingkat internasional Europalia Art Festival. Indonesia menampilkan tari topeng yaitu Nani Topeng Losari, sinden kontemporer, dan Mata Niari Toba Batak Musik Ensemble. Dampak positif globalisasi di bidang budaya berdasarkan pernyataan di atas adalah... Betul sekali. Jawabannya adalah yang B, mendorong pengakuan budaya Indonesia di mata dunia. Tadi kira-kira pada salah berapa ya? Semoga sedikit yang salah ya. Itu tadi sedikit pembahasan soal materi penilaian akhir semester yang pertama. Anak-anak, kunci dari pelajaran IPS adalah kalian harus rajin membaca dan pahami soal dengan baik. Insya Allah kalian akan mendapatkan nilai yang maksimal. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.